Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Insani dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 2. Pada video ini saya akan mereview materi dari salah satu mata kuliah yaitu Biologi Sel dan Molekuler 1. Materi yang akan direview yaitu tentang DNA, RNA, dan sintesis protein. Baik, yang pertama DNA. Apa itu DNA? Jadi DNA merupakan suatu asam nukleat yang menjadi penyusun gen di dalam inti sel. DNA ini menyimpan berbagai informasi biologis dari setiap makhluk hidup. DNA terdiri atas molekul nukleotida, di mana setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula pentosa atau gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Setiap basa nitrogen ini ada purin dan pirimidin. Purinnya ada adenin dan guanin, dan pirimidinnya ada sitosin dan timin. Selanjutnya, fungsi dari DNA. Jadi DNA ini adalah pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang lain. DNA ini juga yang berfungsi mengontrol aktivitas di dalam sel serta berperan dalam sintesis protein. DNA ini jugalah yang akan membentuk RNA. Selanjutnya RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Di dalam tubuh manusia, RNA ini berfungsi sebagai pembawa materi genetik dan akan diterjemahkan ke dalam sintesis berbagai macam protein. Setiap nukleotida pada RNA ini tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama gula ribosa, yang kedua gugus fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Yang menjadi pembeda utama di sini antara RNA dan DNA, kalau pada struktur DNA gugus gulanya itu adalah gula pentosa atau gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA ini gugus gulanya yaitu gula ribosa. Perbedaannya juga pada basa nitrogen, yaitu pada pirimidin. Di DNA, pirimidinnya terdiri atas timin dan sitosin, sedangkan pada RNA ini pirimidinnya terdiri atas urasil dan sitosin. Selanjutnya, sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Jadi, sintesis protein merupakan proses pembentukan partikel protein. Sintesis protein ini terjadi di dalam inti sel dan pada ribosom. Secara garis besar, sintesis protein ini terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Baik, untuk transkripsi, jadi transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA menjadi mRNA. Ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi ini merupakan proses pengawalan di mana enzim polimerase akan menyalin gen. Yang kedua ada elongasi, yaitu penggabungan asam amino sesuai kodon sepanjang rantai RNAD. Yang ketiga terminasi. Pada proses terminasi ini proses perekaman akan berhenti, di mana molekul RNA baru akan terpisah dan hasilnya adalah messenger RNA. Selanjutnya tahap translasi. Tahap translasi merupakan penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Tahapnya ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses inisiasi ini adalah menempelnya ribosom subunit kecil ke mRNA. Selanjutnya pada elongasi atau pemanjangan akan terjadi penempelan subunit besar pada subunit kecil dan akan menghasilkan 2 tempat yang terpisah.
yang terakhir pada proses terminasi atau proses penyelesaian di mana mRNA telah mencapai kodon akhir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.